Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhamil dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah. Yang memuliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tutua kita, kemudian yang memuliakan para pencinta pengajian Langgar Asy-Syifa, insyaallah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita menyambung pengajian kita di minggu yang telah lalu, yakni membahas daripada masalah haid. Kalau di minggu dahulu kita membahas daripada pengertian haid, kemudian warna-warna darahnya, kemudian masa daripada haid, dan berikutnya kita membahas daripada awal umur orang yang mengalami suatu haid. Jadi seorang perempuan itu dianggap mengeluarkan darah haid apabila keluarnya tadi ketika dia berumur 9 tahun takriban. Takriban itu istilah bahasa kita kurang lebih 9 tahun itu tadi. Dengan perhitungan di bulan daripada bulan Qamariyah, yang dimaksud dengan berumur daripada 9 tahun takriban yang kurang lebih itu adalah tidak harus sempurna 9 tahun. Amin. Jadi hanya demikian tadi sudah termasuk, tetapi boleh kurang. Jadi boleh kurang daripada umur 9 tahun, asalkan kurangnya tadi jangan sampai 16 hari atau lebih, sekalipun kurangnya tadi 1 jam. Nah misalnya 15 hari ditambah 32 jam. Nah kurang-kurangnya kalau tak contohnya nih 32 jam, maka ini masih dianggap daripada haid hitungannya. Nah jadi kalau sudah ia mengeluarkan darah pada waktu ini, maka sudah termasuk hukum haid. Apabila darah itu tadi termasuk memenuhi daripada syarat. Namanya syaratnya yaitu yang pertama, syaratnya adalah tidak kurang dari 24 jam. Ya kalau kemarin itu kan dicontohkan, andai seseorang itu mengeluarkan darah pertama 5 jam, kemudian di hari kedua 5 jam, di hari yang ketiga 5 jam, di hari yang keempat 5 jam. Ini hitungan yang kebiasaan orang yang mengalami haid 6 hari atau 7 hari kebanyakan. Kemudian di hari yang kelima ternyata yang mengeluarkan darahnya cuma 2 jam.
Kemudian di hari yang ke-6 2 jam, berarti ke-6 24 jam. Itu berarti darah haid berarti. Sebab mencukupi target. Tetapi berbeda jika umpamanya yang mengeluarkan darah, tetapi ketika menurut hitungannya akan mencukupi syarat. Nah, bila akan mencukupi syarat, itu berarti dinamakan bukan darah haid, tetapi namanya darah istihadah. Nah, jadi berbeda. Kalau ini darah istihadah, maka wajib seseorang tersebut mengerjakan sembahyang. Bisa dipahami mula-mula? Bisa. Ini jangan sampai salah hitung. Terkadang kan begitu melihat ada darah haid apa nih, dilihat di darah ada haid, hitungannya belum lagi gitu. Nah ya, sebab ini ada hitung-hitungannya kan, ada hitung-hitungannya. Ada semestinya ibaratnya begitu kita keluar umpamanya langsung darah haid, kita lihat hitungannya dulu. Makanya di dalam masalah di ini kita bujur-bujur jeli memperhatikan supaya jangan sampai salah pemahaman gitu akhirnya. Kemudian yang kedua, syaratnya tidak lebih dari 15 hari. Kan sepaling banyaknya orang itu 15 hari itu luas benar. Ini pas kan lain. Ini paling awas sudah itu. Itu pun kemarin kalau ini 15 hari itu kalau umpamanya dari segi syaratnya kalau kita perhatikan andai sekiranya kalau mencukupi, maka itu ada dikatakan itu adalah haid walaupun berbesar. Nah itulah, jadi harus ada hitungannya. Kemudian yang ketiga, keluar darah pada waktu yang mungkin, yaitu dalam artian bisa haid. Nah itu yang ketiga. Adapun apabila ia mengeluarkan darah sebelum umur tersebut di atas. Nah, ternyata mengeluarkan darah baru umur 9 tahun, umpamanya nih umur tersebut. Maka itu bukanlah darah haid, tetapi itu darah daripada istihadah. Istihadah itu antara darah haid lain, darah nifas pun lain. Maka orang yang mengalami darah istihadah wajib sembahyang. Makanya apa? Kalau mandi kan perlu cukup dibersihkan sebersih-bersihnya, lalu kita kerjakan sembahyang. Jadi yang dikira kita ngomongnya bagaimana ngomongnya, wah ayat pulang mampunya. Soal itu jadi udah mengucapkan demikian itu kan ada di kalangan perempuan ibaratnya belum masa kebiasaannya haid lalu keluar darah. Begitu keluar darah dipikirnya itu haid. Jadi sembahyang pada kerjaan yang lain nggak ada segala macam, udah dipikirnya haid. Begitu sampai menjelang waktunya, pas waktu yang kebiasaannya haid pulang, lalu keluar. Setelah habis dari 6-7 hari, ada lawas keluar pulang hari-hari yang berikutnya pulang. Nah makanya kita perlu hitungan tadi supaya mengetahui syaratnya. Kalau ibaratnya sudah memang mencukupi daripada syarat tadi, maka itu memang bisa dihukumkan darah haid. Bahkan terkadang ada orang keluar ibunya sejam, ada yang bisa setengah jam, ada juga yang masanya sampai dari 4 jam, berbeda-beda. Jadi kan merata, artinya kan menyeluruh. Makanya perlu kita hitungan dari, jangan begitu asal melihat kayak sudah ada, jangan. Nah, adalah jadi apabila masih umur 9 tahun kurang 16 hari pas. Nah, 9 tahun kurang 16 hari pas nih. Atau lebih 17 atau 18 misalnya. Nah sudah. Jadi itu sudah mengeluarkan darah, maka itu jelas darah istihadah kalau mencukupi. Bila ini umpamanya di atas daripada 15, nah itu termasuk daripada hitungan kurang tadi, termasuk adalah darah haid. Bila ini di atas daripada 16, maka hal tersebut adalah termasuk baru mencukupi dan demikian tadi. Jadi itu dikatakan daripada dari istihadah. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Ilah. Jika mengeluarkan darah sebelum umur haid, kemudian terus menerus sampai masuk umur haid, nah orangnya tadi, nah keluar darah
darah haid, maka darah sebelum umur haid itu dikatakan bukan darah haid tetapi dari istihadah. Nah ini hitungannya. Kalau ini bisa anak kita itu bisa anak kan kita lihat di umurnya, dia dilihat main darah, dilihat di umur ternyata umurnya belum mencukupi. Nah itu berarti masih darah istihadah. Dan darah yang masuk umur haid adalah darahnya haid apabila dengan syarat adalah memenuhi syarat di atas tadi. Nah itu adalah. Jadi bila ini memenuhi syarat tadi, nampak pertama tadi tidak kurang dari 24 jam syaratnya. Nah, syaratnya. Yang kedua tadi tidak lebih daripada 15 hari. Yang ketiga keluar darahnya pada waktu yang bisa haid. Jadi selain daripada demikian maka ada termasuk sadilah. Maka ya Pak, contoh. Nah, contoh. Nah, kayak contohnya. Contohnya umpamanya pada umur 9 tahun masih anak ini. Umur 9 tahun 20 hari kemudian ia mengeluarkan darah selama 10 hari. Nah, contoh. Jadi umur 9 tahun umurnya cuma kurang 20 hari. Belum 9 tahun nantinya ya kalau belum. Nah, tiba-tibanya mengeluarkan darah tadi selama 10 hari. Nah, maka 40 hari lebih sedikit yang awal itu namanya darah istihadah. Artinya nah sebelum mencapai daripada batasnya daripada haid tersebut, umur haid tersebut, berarti itu dikatakan darah dari istihadah. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bapaknya alhamdulillah mungkin paham lah. Ini sebagiannya bingung juga. Nah, jadi harus betul-betul paham lah. Nah, supaya tidak salah kita. Bapak yang kemarin kan ada pertanyaan kayak apa aja umpamanya nih. Orangnya tadi di hari pertama, haid di hari kedua, haid di hari ketiga, haid di hari keempat, haid di hari kelima, ada keluar darah. Di hari keenam haid pulang. Oh ya Pak, itu termasuk daripada haid. Ya sudah termasuk sudah kan. Makanya kita tergantung dengan hitungannya. Walaupun ibaratnya seharian itu tadi kada ada mengeluarkan darah, tetapi di hari keenam keluar darah lagi, makanya dihitung berapa per jamnya tadi. Nah, keluarnya tadi hitungannya. Kalau yang mencukupi maka jelas sudah itu darah haid. Nah, itulah. Jadi yang apa tadi? Maka yang 40 hari lebih sedikit yang awal itu tadi dari istihadah, kemudian 6 hari kurang sedikit yang terakhir itu dinamakan dengan darah daripada darah haid. Nah, jadi tak banyak darah istihadahnya ketimbang daripada darah haid. Nah, itulah. Jadi supaya kita mengetahui hal demikian faedahnya. Jadi dalam suatu faedah mengatakan alamat atau tanda orang menang balik bagi laki-laki itu ada dua. Bagi laki-laki itu. Jadi alamat balik bagi laki-laki itu ada dua. Yang pertama mengeluarkan air mani setelah umur 9 tahun. Tepat. Bila ini sudah bisa mengeluarkan air mani berarti itu balik sudah. Jelas sudah. Bila ini belum, ibaratnya belum bisa bermimpi segala macam-macam, maka itu belum dikatakan balik. Nah, jelas. Yang kedua sampai umur berapa umurnya? 15 tahun. Nah, sampai umur udah 15 tahun. Yaitu apabila pada umur 9 tahun dan tahun yang berikutnya itu tidak mengeluarkan daripada mani, maka awal balik umurnya si anak itu berarti 15 tahun. Bila umpamanya walaupun tiba-tiba orangnya gagal, maka ada pernah mengeluarkan umpamanya air mani kalau mimpi apa-apa. Sepanjang itu tadi sudah gagal hanya keluar, maka itu dikatakan berarti awal daripada baliknya itu berarti umurnya 15 tahun. Dan alamat balik baginya perempuan itu ada 3 macam. Berbeda dengan laki-laki. Kalau si perempuan yang pertama tandanya adalah mengeluarkan daripada
daripada darah haid setelah umur 9 tahun atau kurang sedikit. Artinya apa? Tidak sampai 16 hari. Bila ia 12 hari, 16 hari, berarti belum lagi kebanyakan anunya, ibaratnya kurangnya. Nah, daripada lebihnya anunya. Jadi tidak sampai 16 hari. Kemudian yang kedua, keluar air mani setelah umur 9 tahun atau kurang sedikit. Kemudian yang ketiga, sampai umur 15 tahun, yaitu apabila pada umur 9 tahun dan tahun berikutnya tidak haid juga tidak keluar mani, maka awal balik umurnya tadi adalah 15 tahun. Jadi kurang lebih dengan laki-laki tadi. Jadi bila ini selama ini ibaratnya belum mengeluarkan daripada air mani tadi, maka ada termasuk daripada balik. Tapi ulang, tapinya perlu diperhatikan. Jadi diperhatikan apa? Semua tahun tersebut harus dihitung dengan tahun Hijriah. Nah, jadi menghitungnya dengan tahun Hijriah, tahun Arab. Jangan Qamariah. Jangan menghitungnya. Kenapa? Sebab agar lebih mudah, maka Yazid kami buat daripada perbandingannya di bawah ini. Nah, dibuatkan perbandingannya. Umpamanya 9 tahun Hijriah. Bila 9 tahun Hijriah berarti hitungannya 8 tahun Masehi. Nah, tapi beda sudah. Ya Allah, artinya tuh tambah sedikit setahun hitungannya, perbedaannya. Kalau 8 tahun Masehi berarti hitungannya 8 bulan 7 hari 19 jam 13 daripada menit. Nah, hitungannya. Jadi tanya mana itu? Kalau hanya 15 tahun berarti 14 tahun Masehi, 6 bulan, kemudian 19 hari 9 jam itu dihitung sudah balik kurang tersebut bila masukkan demikian tadi. Jadi kemungkinan 2 kali haid itu dalam 1 bulan kurang sudah jelas cara menghitungnya tadi. Jadi nanti ambil hitungan daripada Hijriah. Dalam masalah ini banyak orang yang salah pengertiannya. Maka apa? Yang pertama yang perlu diketahui adalah paling sedikit masa suci. Nah, paling sedikit daripada masa suci itu adalah 15 hari 15 malam. Itu paling sedikit. Nah, paling sedikit suci. Dan paling lama masanya haid adalah 15 hari 15 malam. Berikutnya lagi. Jadi seumpamanya 2 darah ini dipisah, umpamanya lah oleh daripada masa 15 hari dipisahin. Maka darah daripada keduanya adalah darah haid apabila orang memenuhi syarat. Nah, syaratnya atau dihukumi daripada darah istihadah apabila tidak memenuhi syarat. Nah, dan jika dipisah oleh masa kurang dari 15 hari, maka darah yang keluar tadi dihukumi adalah darah istihadah. Bisa dipaham lah, bingung bisa mungkin. Ya Pak. Bingung. Contoh. Nah, contohnya lah. Contohnya seorang perempuan mengeluarkan darah tanggal 1 sampai tanggal 3. Nah, lalu keluar lagi di tanggal 13 sampai 15. Jauh kalau jaraknya Pak. Keluar tadi 1 sampai 3. Awas bukan sekalinya. Dalam keluar tanggal 13 sampai tanggal 15.
Nah, maka semua ini tadi dihukumi adalah darah haid termasuk. Nah, masuk darah haid berarti. Olehnya tadi kan masa sucinya tadi sudah 15 hari. Nah, yaitu 15 hari ini tadi. Tuh. Jadi gitulah hitungannya Anda umpamanya berenggang-renggang. Insya Allah sudah terjadi kelelahan juga ibu-ibu ya malah mikirnya lah, Bu. Bisa nggak itu, Bu? Kena bisa ada ini. Nah, tuh berarti kita perhatikan dulu hitungannya. Jangan langsung kita memvonis ibaratnya hal tersebut pasti haid dan mesti dulu. Jadi perlu kita perhitungan dulu. Nah, jadi baik itu hari-hari yang ada darahnya atau tidak ada darah, karena sebab karena jika dihitung dari 1 sampai 15, nah hitung itu tidak lebih dari masa paling banyak haid. Nah, dikit benar berarti kan? Dan masa yang kurang antara 2 darah juga tidak mencapai 15 hari. Jadi mau dihitung sedikit benar, makanya kita lihat dulu berapa lama keluarnya tadi, hitungannya tadi. Jadi karena bila umpamanya terjadi dengan diri kita, umpamanya kurang, dulu hitungannya dulu dijaga bujur-bujur supaya kita ada salah. Kita kalau kita akan menjaga dan bikin tadi kita memperhatikan dikira hayat harus paling pas kan sembahyang jadinya oke. Sembahyang adalah satu kewajiban. Memang bagi orang yang haid maka ia akan mendapatkan satu bonus, pastinya apa? Gratis kada sembahyang tanpa dikada bonus. Masih berarti dulu keadaannya tadi. Bujur kada. Kemudian yang berikutnya, seorang perempuan mengeluarkan darah tanggal 1 sampai tanggal 3. Nah, supaya nyaman ya Allah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 3. Lalu keluar lagi tanggal 16 sampai 18. Tanggal 2 nih contohnya mana? Nah, ini berbeda sedikit. Ada tadi 1 sampai tanggal 3. Ternyata begitu dijalaninya 16, 18. Kalau tadi kan keluarnya tanggal 13, 15. Bedanya nih. Maka darah yang pertama, darah pertama 1 sampai tanggal 3 itu dihukumi darah haid. Nah, 1 sampai 3 tadi. Cuma syaratnya apa? Jika memenuhi syarat, ulang bila sampai syaratnya tadi. Sedangkan darah yang kedua dari tanggal 16 sampai 18 itu dihukumi darah istihadah. Nah, lewat sudah ada di luar. Jadi jangan dikira-kira air pulang air ada kan? Nah, itu berarti itu darah yang lain. Nah, itu tadi. Jadi lain. Kenapa sebabnya demikian? Karena antara 2 darah itu tidak dipisahkan oleh 15 hari dan darah yang kedua tadi tidak terjadi dalam masa haid itu 15 hari yang pertama. Bisa dipaham bro? Bisa? Bisa ada? Nah, ini sebelum contoh ketiga. Misalkan 19 contoh ketiga ya Allah kedua. Contoh yang ketiga lagi. Seseorang perempuan mengeluarkan darah tanggal 1 sampai 5. Nah, berbeda pula. Lalu keluar lagi di tanggal 21 sampai 25. Keluarnya tadi lebih lagi nih, 21 sampai 25. Maka darah yang pertama tanggal 1 sampai tanggal 5 dan darah yang kedua tanggal 21 sampai 25 itu namanya sama-sama darah haid. Nah, sama dihitung dengan darah haid. Ia memenuhi daripada syarat. Pas dia syaratnya. Kenapa sebab?
Karena keduanya tadi dipisahkan oleh masa 15 hari, dan bagi perempuan itu dari tanggal 16 sampai 21 adalah masa sucinya. Nah, ini bedakannya. Bisa dipahami Pak? Ini sudah bersih, ini sudah bersih, ternyata begitu ini yang bersih keluar ulang di hari 21 sudah bersih saja. Maka itu termasuk hukuman daripada masa haid. Nah, itulah berbeda. Bisa apa dipahami? Bisa. Kalau ini bisa dipahami. Punya kadang bisa dipahami, bisa ditanyakan. Sampai sini dulu ya Allah. Ini soalnya bila ulun merasakan ini lewat Isya ya Allah, sampai lewat Isya, lewat sudahlah, lewat Isya. Ada apa pertanyaan? Kalau yang bertanya itu penting barang. Bila ada kita tutup ya Allah. Ini kebetulan kan masalahnya karena buat haid di sana ini. Ada lagi. Nah, alhamdulillah banyak. Mudah-mudahan bisa dipaham. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mendapat daripada ridhonya Allah. Dan mohon maaf bila tidak menyampaikan terdapat kesalahan dan keilapan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.